Welcome back. We are joined today by Nikolai Petro, a professor Selamat datang of political kembali. science at the Hari ini University kita of Rhode ditemani Island oleh and also Nikolai former Petro, seorang US State profesor ilmu Department politik Special di Assistant University for of Rhode Policy Island on the dan Silver mantan Trail. asisten khusus So, kebijakan thank you very Departemen much Luar for Negeri coming back. AS untuk urusan Uni I've Soviet. been, dying to Terima ask you kasih about, banyak sudah kembali bergabung. Saya what to sudah lama expect, ingin menanyakan kepada over Anda, the apa yang bisa next kita months or harapkan dalam years. beberapa That is, bulan atau tahun if mendatang. Ukraine now collapses, Jika Ukraina and the sekarang war comes runtuh to an dan end, perang berakhir, apa yang what bisa is it kita that we harapkan can terjadi di expect Ukraina happening setelahnya? in Ukraine thereafter? Kita We tahu already saw bahwa that Ukraina dan Rusia akan Ukraine and menghadapi Russia will beberapa both have masalah some yang common sama. problems. That is, Ketika when ratusan ribu tentara hundreds of kembali thousands of dari soldiers perang, coming back from selalu war, ada there's tantangan obviously sosial. social problems. Namun, But tampaknya Rusia keluar dari situasi Russia ini seems to be sebagai coming pihak yang victorious menang, out of this. sementara Ukraina And sudah cukup Ukraine is terpecah already sejak quite awal divided perang. at the beginning. Sepertinya So, banyak hal bisa what is terjadi much ketika can semuanya mulai happen, berantakan. if Mungkin or kita if, sebaiknya but when mulai dari awal. something falls apart. Menurut Anda, Maybe apakah start Ukraina at the saat ini sedang beginning is a runtuh good step. atau justru Do you sedang menuju think akhir? that Ukraine is collapsing at the moment, or is it coming to an end? There are a number of analysts who believe Ada sejumlah analis yang percaya bahwa negosiasi itu sendiri merupakan tanda bahwa sisi militer dari perang tersebut mulai mereda. Selama sekitar seminggu terakhir, saya mendengarkan klasikawan Italia, Luciano Canfora, yang merupakan pakar besar tentang Perang Peloponnesos dan Perang Saudara Athena yang mengikutinya. Ia menyoroti banyak hal yang menurut saya patut dicatat dan relevan dengan konflik saat ini. Misalnya, jika pihak yang terlibat, Rusia dan Ukraina, terinisi secara garis besar dapat dibanding dengan Sparta dan Athena, salah satu hal yang dicatat adalah bahwa perdamaian telah diantisipasi berkali-kali selama berlangsung 27 tahun itu, tetapi tidak pernah benar-benar tercapai, meskipun ada perjanjian damai setara. although there were temporary peace settlements, and it was common at that time to view Dan pada masa itu, pandangan bahwa perang adalah keadaan normal merupakan hal yang umum. Heraklitus terkenal menyebut perang sebagai ayah dari segala sesuatu, yang membedakan antara budak dan orang merdeka serta menciptakan keduanya. Namun, semuanya selalu berubah, dan perang sendiri memiliki masa-masa damai yang kemudian kembali turun menjadi konflik bersenjata. Saya pikir hal itu juga banyak berkaitan dengan konflik yang sedang terjadi saat ini. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tentang apa yang mereka inginkan, mereka sebenarnya hanya bernegosiasi untuk masa politik mereka sendiri, bukan untuk generasi-generasi berikutnya. Jika seseorang menginginkan perdamaian yang lebih tahan lama, hal itu memerlukan lebih dari sekadar negosiasi di antara para pemimpin politik. not a negotiation among political leaders. That involves a transformation Itu melibatkan transformasi masyarakat dalam kaitannya dengan musuh yang lain. Dan saya akan berbicara terutama tentang Ukraina, meskipun saya juga senang memberikan komentar tentang Rusia. Saya mengenal Ukraina sedikit lebih baik sekarang karena saya telah menghabiskan lebih banyak waktu di sana dibandingkan di Rusia selama 1 dekade hingga 1,5 dekade terakhir. Di Ukraina, pihak lain yang dianggap musuh kadang adalah Rusia, kadang Polandia secara historis, kadang negara lain. Namun musuh itu juga selalu merupakan sesama orang Ukraina, yaitu mereka yang dari sudut pandang satu kelompok yang secara umum dapat disebut sebagai wilayah inti Galicia, bagian barat Ukraina, tidak dianggap cukup Ukraina jika mereka tidak berbagi matriks budaya barat. Karena itu, kesetiaan mereka sering dipandang dengan kecurigaan. Their loyalties are considered suspect. And we have seen this throughout. Dan kita telah melihat hal ini sepanjang sejarah Ukraina modern sejak tahun 1991. Bahkan di masa ujian besar ini ketika terjadi perang besar dengan Rusia, kita telah melihat pemerintah menerima tafsir dari para pendukung nasionalis paling radikalnya. Menuduh sejak awal mereka yang lebih memilih untuk tidak berbicara dalam bahasa Ukraina, tetapi lebih suka berbicara dalam bahasa Rusia. Mereka yang lebih memilih menghadiri gereja Ortodoks Ukraina kanonik daripada gereja Ortodoks Ukraina yang didirikan dengan restu Patriark Ekumenis Konstantinopel, namun atas desakan mantan Presiden Petro Poroshenko. Gereja itu kini pada dasarnya menjadi gereja negara yang mendukung upaya perang alih-alih upaya perdamaian. Rather than peace efforts.
And finally, those who Dan akhirnya, mereka yang ingin memiliki hubungan yang damai, stabil, menguntungkan, dan bersahabat dengan negara-negara tetangga Ukraina, khususnya Rusia. Sementara para nasionalis pada umumnya melihat diri mereka berada dalam konflik hidup dan mati dengan Rusia. Rusia yang juga mereka anggap sebagai kekaisaran Rusia, karena keberadaan Rusia modern itu sendiri dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan Ukraina. Itulah sebabnya, sejak awal perang, satu-satunya harapan pemerintah Ukraina bukanlah untuk berperang dengan sukses melawan Rusia sendirian, melainkan kesadaran bahwa hal itu hanya mungkin dilakukan jika Eropa terlibat langsung dalam konflik tersebut. Pada saat itu, yang dimaksud adalah Barat secara umum, yaitu Amerika Serikat, NATO, dan Eropa. Upaya itu membuahkan hasil dalam penolakan terhadap inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina, yang sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan sementara di Istanbul pada April 2022. Pada saat itu, seperti yang kita ketahui, Boris Johnson dengan dukungan tidak diragukan lagi dari Amerika Serikat terbang ke Kiev dan berkata, "Kami Eropa belum siap untuk menyerahkan perjuangan ini. Kalian harus terus berjuang, dan kami akan menyediakan apapun yang kalian butuhkan untuk melanjutkannya." Namun, hal itu tidak terbukti benar. Eropa tidak menepati janjinya, dan hingga kini masih belum menepatinya. Contoh terbaru yang paling mencolok adalah kegagalan untuk menyusun paket bantuan keuangan yang memadai demi kelangsungan upaya perang Ukraina. Belum lagi soal rekonstruksi dan segala hal yang akan menyusul. Reconstruction and things after that. But the amount Namun jumlah yang secara resmi disetujui oleh Komisi Eropa, sekitar 105 miliar dolar AS, diperuntukkan selama 2 tahun, yang tidak menutupi defisit anggaran sebenarnya dari negara Ukraina itu sendiri, apalagi upaya perangnya. Itu akan menjadi kategori yang terpisah. Jumlah itu bahkan tidak akan menutupi defisit anggaran sebenarnya untuk jangka waktu tersebut. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk menutupi anggaran berjalan, defisit untuk tahun mendatang. Jadi kita, orang Eropa dan Amerika, masih membuat Ukraina hidup dengan bantuan, tetapi tidak membiarkannya pulih. Dan pemulihan inilah yang menurut saya sangat dibutuhkan. Namun sangat sedikit orang di luar Ukraina sendiri yang benar-benar membicarakannya. Are actually talking about, because karena ketika bagian militer dari perang melawan agresor eksternal berakhir, tidak jelas bagaimana sikap pemerintah terhadap warga Ukraina lainnya yang secara konsisten telah mereka labeli, bahkan selama perang ini, sebagai pengkhianat potensial. Ungkapan ini, omong-omong, sering digunakan oleh Petro Poroshenko, mantan presiden. Ia biasanya menyebut penutur bahasa Rusia dan orang-orang dari wilayah timur sebagai kolom kelima di Ukraina. Dan dalam hal itu, ia mengikuti pendahulunya Viktor Yushchenko. Retorika semacam itu tidak terlalu sering digunakan oleh Volodymyr Zelensky, tetapi pada kenyataannya ia telah melanjutkan dan bahkan memuat undang-undang pembatasan yang bab mengenai agama, bahasa, dan memori sejarah yang menyebabkan permusuhan internal ini, yang hingga kini belum ditangani oleh masyarakat Ukraina. Namun ketika segalanya berantakan, dan itu pasti akan terjadi, orang-orang tentu akan mencari seseorang untuk disalahkan. Anda menyebut mereka yang bisa dianggap sebagai pengkhianat, yang tidak berkomitmen sepenuhnya, dan itu satu hal. Dan tentu saja, ada juga aktor eksternal yang bisa dijadikan sasaran. Maksud saya, akan ada saya kira kemarahan terhadap Rusia selama beberapa dekade ke depan. Namun seperti yang Anda katakan, ada juga gagasan bahwa Barat telah mengkhianati mereka, dan ada sedikit kebenaran di dalamnya. Ketika AS dan Inggris meyakinkan Zelensky untuk keluar dari pembicaraan di Istanbul, kesepakatannya kurang lebih adalah, kami akan mendukungmu sampai akhir.
sampai Rusia dikalahkan. Kenyataannya tidak demikian. Dan saya juga mendengar suara-suara di Ukraina yang bertanya mengapa orang Eropa berusaha membuat mereka terus bertempur setelah perang itu sebenarnya sudah kalah. Dan banyak yang kurang lebih menyarankan bahwa Ukraina dibiarkan berperang agar Eropa bisa mempersiapkan diri. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa mereka mungkin akan menargetkan kepemimpinan mereka sendiri. Tentu saja, ada banyak kemarahan, terutama sekarang dengan skandal korupsi, mungkin bahkan terhadap Zelensky sendiri. Saya tahu Arestovich, mantan penasihatnya, pernah mengatakan bahwa Zelensky harus dibawa pulang dalam kandang setelah perang usai, dengan asumsi dia akan melarikan diri. Bisa jadi ada kemarahan. Penutur bahasa Rusia bisa dianggap sebagai pengkhianat. Beberapa mungkin melampiaskan kemarahan mereka kepada kaum nasionalis. Tapi juga, bagaimana dengan semua warga Ukraina yang bersembunyi atau menghindar? Itu banyak sekali. Berapa banyak orang yang benar-benar berada di garis depan bertempur? Itu banyak sekali orang. Ada seorang anggota parlemen yang benar-benar mengemukakan gagasan untuk mencabut hak politik, bahkan kewarganegaraan dari warga Ukraina di luar negeri. Karena mereka seperti yang Anda katakan, tidak secara politis Ukraina. Jadi selain atribut budaya, agama, atau etnis, ada juga gagasan setidaknya yang sedang dibicarakan untuk memiliki kriteria politik agar dianggap sebagai orang Ukraina sejati. Tema umum dari apa yang baru saja Anda jelaskan adalah kebencian. Kebencian, ya. Dan seseorang tidak bisa membangun masyarakat yang baik hati berdasarkan kebencian terhadap orang lain. Itu tidak menghasilkan buah yang baik yang bisa dibagikan kepada tetangga, kepada anak-anak. Orang-orang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kebencian, tentu saja, testikal tordi fatri. Setiap semalitas diusahanya, komunitas emigran tempat saya dibesarkan selama Perang Dingin. During the Cold War, there were many people who Ada banyak orang yang masih menyimpan rasa benci, baik terhadap orang Jerman karena telah menyerbu mereka, maupun terhadap bangsa lain. Namun aku, sebagai bagian dari generasi penerus dan masih muda, tumbuh di Eropa dan di berbagai negara, tidak bisa ikut merasakan kebencian itu. Aku tidak bisa melihat alasannya, karena itu bukan pengalamanku. Jadi ketika aku bertemu dengan orang-orang seusiaku saat itu, mereka yang berusia 20-an, keturunan muda para emigran dari negara-negara Baltik atau dari Ukraina atau dari tempat lain di mana kami kadang bertemu, retorika mereka biasanya dimulai dengan mengulang apa yang telah dikatakan orang tua mereka. Lalu dengan sangat cepat aku bisa melihat pergeseran itu. Kau tahu, aku menyukaimu. Kau tidak seperti mereka. Dan semuanya menjadi lebih mudah. And it becomes easier, it's just so much harder to sustain hate. Jauh lebih sulit untuk mempertahankan kebencian daripada meninggalkannya, dan mulai menumbuhkan ketenangan, pengertian, dan pada akhirnya apa yang disebut Alkitab sebagai kasih, yang sebenarnya hanyalah perasaan simpati dan belas kasih terhadap sesama. Dan saya berharap itulah keadaan alami manusia. Karena setiap kali saya menemui kebencian yang diwariskan satu atau dua generasi, sebagai kenangan, itu hanyalah salinan buruk dari apa yang dialami orang tua, dan mungkin juga kakek nenek mereka. Dan bahkan di antara orang tua dan kakek nenek itu sendiri, ada ambivalensi. Karena banyak dari mereka yang saya ajak bicara, sepanjang hidup saya menyesal bahwa hidup mereka akhirnya berpusat pada kebencian yang sebenarnya tidak ingin mereka wariskan kepada anak-anak mereka. Their children to be burdened with. They wanted their children to have opportunities and their grandchildren. Mereka ingin anak dan cucu mereka memiliki kesempatan, tetapi mereka tidak bisa melepaskan. Kebencian telah meresap begitu dalam, sehingga mereka tidak benar-benar bisa melihat melampauinya. Dan di akhir hidup mereka, saya merasakan pada beberapa orang adanya ambivalensi besar tentang apakah memang begitu penting untuk berpegang pada cita-cita yang fana, bagian dari mempertahankan konstruksi mitos seperti bangsa, patriotisme, did-you-cita istir your boca per contemporaire zao semimpin politik tertentu. Seminiver, dader harrier, gidiman and carry, it spores your latter ha or beftumper. What actually was worth holding on to? What longer values?
Nilai yang lebih panjang, makna yang lebih dalam, apa yang dimiliki kehidupan. Dan itu tentu saja membawa kita kembali pada belas kasih, menurut saya, serta pada pandangan sejarah yang luas. Saya teringat sejarawan besar Inggris, Sir Herbert Butterfield, yang mengatakan bahwa kita semua seharusnya melihat sejarah dan diri kita sendiri sebagai pelaku dalam sejarah, dan merasa sedikit malu atas apa yang telah kita lakukan. Därför bagi semua orang ett time. Itu saya, Orsons publikasi kenal untuk menyalahkan. Namun kita memperhatikan sisi terbaik kita memahami bahwa stealthily tight sebagian tanggung jawab hal buruk ketika tragedi terjadi. You also see this from foreign actors. That is the Kamu juga bisa melihat hal ini dari para aktor asing. Trump tampaknya sudah mulai membangun argumen bahwa dia telah melakukan segala yang bisa dia lakukan. Tetapi Zelensky tidak menginginkan perdamaian, dan orang-orang Eropa justru mensabotasenya. Dia berjanji akan melakukan apapun, menjual senjata apapun, dan sebagainya. Kamu tahu, mereka menolak permintaannya. Sementara itu, orang-orang Eropa, ketika semuanya berantakan, akan berkata, "Yah, kamu tahu, orang Amerika mengkhianati. Ini Trump yang menengkingnya." Jadi semua orang sedang bersiap untuk saling menyalahkan. Dan ya, ini tidak mengarah ke hal yang baik. Menurutku, seluruh gagasan untuk berlagu dari situasi ini. The whole idea of learning something from this. The word that the Greeks used to describe Kata yang digunakan orang Yunani untuk menggambarkan apa yang perlu terjadi setelah perang adalah katharsis, pengosongan jiwa dari segala hasrat agar yang lain dapat masuk, yaitu belas kasih, perasaan bahwa orang lain mungkin menderita sama banyaknya, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang saya alami selama perang ini, di pihak yang berseberangan. Kita semua tentu teringat pada novel besar Erich Maria Remarque tentang Perang Dunia I, All Quiet on the Western Front, dan pengorbanan sia-sia sang tokoh utama, yang tewas, saya kira pada hari terakhir perang. Ia sudah mulai curiga bahwa apa yang diperjuangkan sebenarnya tidak banyak nilainya. Dan tentu saja, setelah Perang Dunia I, kita mengenal seluruh jajaran penyair Inggris yang menentang perang, Owen, Sassoon, dan lainnya, yang mempertanyakan makna dari patriotisme. The meaning of patriotism. I see value in patriotism. Aku melihat nilai dalam patriotisme. Aku menyukai gagasan tentang patriotisme, tapi aku melihatnya sebagai patriotisme jenis. Satu-satunya bentuk patriotisme yang menurutku bernilai adalah patriotisme dalam skala kecil, yaitu patriotisme lokal, seperti yang dulu khas di negara kota. Dan ketika ia tumbuh, meluas, bermetastasis ke tingkat bangsa, ia berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Ia menjadi nasionalisme, sebuah ideologi yang tidak lebih baik dari ideologi lain manapun, karena ia menelan setiap nilai, setiap hal baik, ke dalam dirinya sendiri dan memutarbalikannya, sehingga pengorbanan atas segala sesuatu yang kau anggap berharga demi kelangsungan hidup bangsa, menjadi satu-satunya hal yang dianggap baik. Survival of the nation becomes the only good thing. And Dan itu adalah gagasan yang sangat berbahaya, karena memang dapat langsung mengarah pada peperangan. Seseorang tidak bisa berhenti dan memikirkan hal-hal seperti kepentingan nasional. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepentingan nasional? Bagaimana kepentingan bangsa dan kepentingan saya bisa bertepatan? Alasan apa yang saya miliki? Apa alasan yang baik untuk membela kepentingan nasional? Kita semua diberitahu untuk berhenti memikirkan hal-hal seperti itu, karena dianggap tidak pantas bagi orang di posisi kita untuk memikirkannya. Biarkan para pejabat yang memutuskan dan memikirkannya. Mereka anggap lebih tahu daripada kita. Dan kita sedang berada masa melalui luar biasa, bahkan mungkin lebih umum dalam sejarah manusia, ketika pada kenyataannya kita cenderung tidak memikirkan hal-hal seperti itu. We don't tend to think about those things. And we suffer the consequences of what. Dan kita menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh para pemimpin kita atas hal-hal yang hampir tidak dapat kita kendalikan, terutama di Uni Eropa dan Komisi Eropa,
yang seperti diketahui para ilmuwan politik telah lama menderita apa yang mereka sebut sebagai defisit demokrasi, yaitu kenyataan bahwa tidak ada kendali langsung dari rakyat terhadap lembaga-lembaga Uni Eropa. Namun kini semuanya benar-benar keluar jalur, dan ketiadaan batasan kelembagaan terhadap tindakan Uni Eropa, ditambah dengan perluasan kewenangan yang kini mereka tuntut dari pemerintah nasional, telah menciptakan, menurut saya, sebuah monster rakus di tengah kita. Dan saya tidak yakin mekanisme apa yang mudah diakses bagi warga Eropa untuk membalikkan keadaan itu. that are easily accessible for Europeans to reverse that. I'm thinking that there's not gonna just be a lot of blame. Saya pikir tidak hanya akan ada banyak saling menyalahkan di dalam Ukraina, seperti yang kamu katakan, tetapi juga di antara orang-orang Eropa. Uni Eropa tampaknya memanfaatkan konflik ini dengan memusatkan banyak kekuasaan. Seperti yang kamu katakan, von der Leyen, Kallas, semuanya tidak seharusnya memiliki kekuasaan sebesar yang mereka miliki sekarang. Tapi tentu saja, krisis yang baik tidak pernah dibiarkan berlalu begitu saja. Saya pikir ketika perang ini berakhir dan jelas bahwa Rusia tidak akan berbaris menuju Paris, tidak akan ada pemulihan Uni Soviet. Saya berasumsi mereka akan mencoba menekankan gagasan bahwa kami menang karena Rusia menginginkan seluruh Ukraina. We won because Russia wanted all of Ukraine, but overall I think Tapi secara keseluruhan, saya pikir dengan semua kebohongan yang telah disebarkan selama bertahun-tahun, banyak orang mungkinan bertanya, mengapa kita tidak melakukan diplomasi? Mengapa kita hanya duduk di pinggir sementara ratusan ribu pemuda tewas? Ketika para pemimpin kita berpura-pura bahwa hanya ada 13 kematian di Ukraina, padahal sebenarnya ratusan ribu, mengapa mereka terus mengatakan bahwa Ukraina sedang menang bulan demi bulan, padahal jelas tidak demikian? Bagaimana mereka bisa menjelaskan keruntuhan ekonomi semakin tidak relevannya Eropa? Maksud saya, akan ada banyak pertanyaan, alasan yang tampaknya sangat baik untuk melanjutkan perang. Ya, sepertinya memang begitu. Well, that seems to be it. And it's hardly even a conspiracy theory. You hear this coming from. Dan ini bahkan hampir tidak bisa disebut teori konspirasi. Anda mendengar hal ini datang dari para pemimpin di sini, dari Finlandia. Ini cukup bermasalah bagi perdamaian yang buruk, karena Rusia akan berada tepat di perbatasan Finlandia. Kita mendengarnya dari negara-negara Baltik, dan bahkan mantan Perdana Menteri Denmark mengatakan, lebih baik perang terus berlanjut daripada memiliki perdamaian, karena perdamaian bisa lebih berbahaya daripada perang. Kepala intelijen Jerman saat ini mengatakan bahwa kita harus membuat Ukraina terus berperang, setidaknya 5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Mereka takut jika perdamaian tercapai, gangguan dari Ukraina akan hilang, dan mereka mungkin harus menghadapi Rusia sendirian. Terutama sekarang, ketika Amerika Serikat mulai sedikit menarik diri. There's a blogger. Ada seorang blogger yang menulis secara sporadis. Saya pikir namanya Mark Chapman. Ia menulis dengan judul The Kremlin Stooge. Saya sedang melihat beberapa artikelnya yang sebelumnya belum sempat saya baca dengan saksama, yang telah saya kumpulkan selama 6 bulan terakhir. Dan ia memiliki judul yang sangat cerdas dan menarik. Ia berkata, nah, dari sudut pandang kami, jutaan orang Slavia sedang sekarat, apa yang tidak disukai pada dasarnya. Menurut saya, dari sudut pandang intelijen dan strategi Barat, dalam jangka panjang Ukraina menimbulkan tidak lebih sedikit masalah bagi politik, identitas, dan kesatuan Eropa dibandingkan Rusia. Hanya saja skalanya sedikit lebih kecil, tetapi masalahnya sama. Slightly smaller scale, but the same problems. The problems of the cultural integration of an Orthodox. Masalah dalam mengintegrasikan sebuah negara ortodoks. Masalah dari sebuah bangsa yang akan selalu memiliki minoritas besar yang merasa memiliki simpati terhadap Rusia. Jika Rusia ditetapkan sebagai musuh, itu berarti ada kolom kelima di dalam negeri. Salah satu alasan kepemimpinan NATO, sejauh yang saya ingat sangat curiga terhadap Italia, adalah karena tingginya persentase kaum komunis di pemerintahan lokal. Akibatnya, military studiet tenutnya perturbd renonsastning strisnul garilineng sam, för att NATO lapin ju det lopulato bakin. Masalah itu morchadil bihi beserlos, Louisen. That problem will be magnified in the case of Ukraine.
Of course, it does seem very unlikely at this point. Tentu saja, pada titik ini tampaknya sangat tidak mungkin bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO. Dan untuk menambahkan tesis yang kontroversial, jika NATO masih ada pada saat ia bersedia menerima Ukraina, masalah yang sama juga berlaku bagi Uni Eropa. Saya telah membaca dengan cermat poin-poin yang tercantum dalam rencana Ukraina dan rencana Rusia-Amerika. Ada beberapa area yang tumpang tindih, tetapi juga terdapat perbedaan yang signifikan. De steekjes poort en brailerstorfbekthijn tom innamet tvener, sports at pers en menjudari, en nieuw het geld door het stolien. And I'm talking about EU membership being one of them. The expectation that there could be an expedited Harapannya adalah bahwa bisa ada proses yang dipercepat bahkan unik bagi Ukraina yang berakhir sedini tahun 2027 dengan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Faktanya tidak ada preseden untuk hal itu, tidak ada mekanisme untuk mewujudkannya. Dan hanya dibutuhkan satu negara saja, ada beberapa saat ini di Uni Eropa, yang menolak proses percepatan semacam itu. Belum lagi kesulitan keuangan, belum lagi masalah sosial, bahkan prosedurnya sendiri, sebagaimana yang dibayangkan oleh pihak Ukraina, dan dituangkan di atas kertas sesuai keinginan mereka, tidak sesuai dengan realitas apapun yang ada di dalam Uni Eropa. Dan ketika Anda melihat jenis keterputusan dari realitas seperti itu di Eropa, Anda harus bertanya-tanya di bidang lain mana para negosiator juga sama-sama terlepas dari kenyataan. Similarly detached from reality. This comment of yours on Komentar Anda tentang orang Slavia membunuh sesama Slavia itu hampir seperti fantasi perang dingin. Dua republik terbesar dari Uni Soviet, Rusia dan Ukraina, saling membunuh dalam jumlah ratusan ribu. Anda mendorong perluasan NATO yang secara sangat dapat diprediksi memicu perang, memblokir semua inisiatif perdamaian, menangguhkan seluruh diplomasi, mengirim senjata, dan berperang sampai orang Ukraina terakhir. Maksud saya, kurang lebih inilah yang telah kita lakukan. Memang tampak begitu. Tetapi, apa yang Anda katakan sebelumnya tentang katarsis atau pemurnian ini? Saya pernah berbicara dengan Alistair Crook tentang gagasan bahwa mungkin, dalam kekalahan, ini adalah sesuatu yang harus dilalui oleh orang Eropa. Karena kita telah melenceng sangat jauh. Jika Anda melihat arsitektur keamanan Eropa saat ini, bukan hanya bagaimana ia runtuh, tetapi juga keengganan untuk bahkan membahasnya dengan cara yang masuk akal. Masalahnya adalah, seolah-olah kamu harus memuji semua yang dilakukan NATO, atau kamu dianggap agen Putin. Kira-kira begitu. Namun para pemimpin politik di Eropa sekarang tampaknya yakin bahwa perdamaian hanya bisa dicapai dengan mengalahkan Rusia. Pola pikir mereka tampaknya adalah bahwa dunia terdiri dari pihak baik dan pihak jahat. Jadi perdamaian tercipta ketika kekuatan terang mengalahkan kekuatan gelap. Namun pada titik tertentu, jika kita ingin bertahan, menurut saya, realitas dan akal sehat harus kembali. Para pemimpin yang kurang fanatik kemudian akan mulai mengajukan pertanyaan yang selalu diajukan. Apa yang menciptakan keamanan di antara negara-negara yang saling bersaing untuk keamanan? Kita mungkin mulai membahas lagi nilai diplomasi, mengakui kekhawatiran keamanan bersama, empati, mengurangi persaingan keamanan, dan keamanan yang tak terpisahkan. Dalam arsitektur keamanan yang inklusif, saya tidak pernah mendengar isu-isu ini dibahas selama bertahun-tahun. Hanya bahwa Rusia sangat jahat. Dan hal ini menyebabkan ketergantungan berlebihan pada penangkalan dan pembendungan. Itulah satu-satunya bahasa yang kita dengar. Sekarang kita melihat hal ini di dunia keamanan. Maaf, dalam usulan perdamaian yang didorong oleh pihak Eropa. Perdamaian, menurut pandangan mereka, berarti kita harus memiliki NATO di sana, pasukan Eropa, jaminan keamanan, dan tentara masa damai yang berjumlah 800.000 orang. Maksud saya, itulah pendekatan mereka. Tetapi itu bukan satu-satunya resep untuk perdamaian. Tentu saja, Meksiko harus memiliki keamanan dari serangan Amerika di masa depan. Tetapi hal itu tidak bisa didasarkan pada China yang memenuhi negara itu dengan rudal yang diarahkan ke Washington. Itu tidak terlalu masuk akal. Akar M2 Mao Zedong Tanspin Olid Yerpenu Everett of Thanamus. Well, ultimately,
military build-up. Pada akhirnya, peningkatan kekuatan militer tidak mencegah konflik. Mereka justru mempertahankannya pada tingkat yang lebih rendah. Konflik tidak pernah benar-benar dibiarkan mati. Itu seperti menaruh panci di atas api kecil tanpa pernah mematikan apinya. Dan itulah yang disebut Perang Dingin, sebuah upaya untuk meyakinkan pihak lain agar tidak menyerang dengan cara mempertahankan tingkat kemampuan militer yang cukup tinggi untuk menahan mereka. To deter the other side. On the other hand, that which was supposed Di sisi lain, sesuatu yang seharusnya menjadi penangkal demi perdamaian, keberadaan penangkal itu sendiri, kemudian dijadikan alasan mengapa kita tidak bisa menjadi sahabat, mengapa kita tidak bisa benar-benar memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan Rusia, dengan Uni Soviet pada masa itu. Detente merupakan gagasan menarik di Barat untuk mencoba menyeimbangkan keuntungan dalam hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan tetap mempertahankan penangkal, namun dengan penekanan yang lebih kecil pada penangkal itu sendiri, dan lebih besar pada pembangunan jaringan hubungan antara dua kekuatan besar yang mungkin dapat mengarah pada sesuatu yang lebih baik. And that might lead to something even better. That was the idea. And if you want, itulah idenya. Dan jika Anda mau, Anda bisa melihat adanya kesamaan dengan apa yang saat ini Trump anggap perlu menjadi perubahan dalam cara berpikir Amerika terhadap Rusia, yaitu bahwa untuk membangun hubungan baru, kita perlu memperkuat jaringan alternatif ini, dan tidak hanya bergantung pada penangkalan militer yang sebenarnya sudah kita miliki cukup banyak. Jadi kira-kira begitu argumennya. Semua ini menurut saya masuk akal. Tapi masalahnya adalah Eropa. Dan Eropa, seperti yang sudah saya katakan di tempat lain, justru menjadi penghambat di sini, merugikan dirinya sendiri. Saya tidak melihat ada jalan keluar. Bahkan jika Ukraina entah bagaimana menang atau tetap menentang, itu sebenarnya tidak terlalu penting apakah ia menang atau menentang. It really isn't that important whether it is victorious or it's defined. As victorious in this conflict, Jika troth dalam konflik ini menjadi penolatsrangtartiva, itu sebab cari ujian memperat sebagai pihak yang kalah, negara mencegah konflik. Salah satu support yang cukup kuat menurut saya dalam pendekatan Trump menilai sebagai tautud, terdengar konyol dan menguntungkan dirinya sendiri. Namun mungkin ada makna yang lebih dalam ketika Trump mengatakan bahwa konflik ini tidak akan terjadi jika dimulai di bawah kepemimpinannya. Nah, kita tidak tahu. Itu sangat spekulatif. Namun argumennya, menurut saya, adalah bahwa ia akan dapat memperkirakan kesulitan jangka panjang yang akan muncul di bidang-bidang yang kita anggap tidak terkait, karena kita berasumsi bahwa Rusia lebih lemah dari kenyataannya. Diwanita Pedroid strategis akan journey small of pro. And this is a lack of strategic foresight that Europe suffers from. They made a prediction on the weakness of Russia. Mereka memprediksi kelemahan Rusia, betapa cepatnya negara itu akan menyerah pada tuntutan NATO dan Eropa terkait Ukraina. Mereka berasumsi bahwa Rusia akan mengorbankan apa yang dianggapnya sebagai kepentingan strategis di Ukraina, mundur, dan menerima kekalahan. Namun ketika hal itu tidak terjadi, Eropa dibiarkan dengan visi strategis yang kosong, tanpa jalan keluar. Bahkan jika seperti yang saya katakan, Ukraina dinyatakan menang oleh media arus utama Eropa, dunia tidak akan melihatnya seperti itu. Dan saya pikir kebanyakan orang yang melihat situasi Eropa saat ini dapat melihat bahwa keadaan hanya akan semakin memburuk bagi orang Eropa, khususnya bagi Uni Eropa dan NATO, baik secara finansial maupun dalam hal ketidakmampuan untuk mempertahankan negara kesejahteraan sosial dan negara yang sedang berperang sekaligus. And a war state. And diplomatically, the irrelevance of the EU. Dan secara diplomatis, ketidakrelevanan Uni Eropa yang selalu datang terlambat, tidak pernah sepanjang 4 tahun perang, memiliki usulan perdamaian sendiri, tidak pernah memimpin menuju penyelesaian atau menunjukkan jalan keluar untuk mengakhiri konflik ini, hanya berdebat demi kemenangan militer,
tetapi tidak benar-benar mengerahkan atau bersedia menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk perubahan nyata di garis depan, yang seharusnya melibatkan pasukan Eropa, pasukan NATO di garis depan, serta dukungan miliar lebih besar. Pada dasarnya, mereka menaikkan kemenangan Ukraina dengan mengorbankan nyawa Ukraina. Mereka bersedia mengeluarkan sedikit lebih banyak uang, tapi tidak terlalu banyak, agar tidak merepotkan pajak Eropa. Dan menurut saya, itu selalu merupakan resep menuju bencana. Sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diperkirakan sejak akhir tahun 2022, dan tentu saja pada tahun 2023. Sepertinya, kita sedikit terjebak oleh propaganda kita sendiri. Karena selama bertahun-tahun, semua orang mengulang hal yang sama. Rusia kurang lebih hanyalah sebuah pom bensin yang menyamar sebagai negara. Retorika semacam itu. Dan siapapun yang berkata, sebenarnya, itu negara yang cukup kuat. Ia memiliki banyak kedaulatan teknologi, dan sebagainya, akan dikritik. Negara itu tidak sepenuhnya bergantung pada energi seperti yang sering dilebih-lebihkan banyak orang. Hal ini akan dianggap sebagai pro-Rusia, yang berarti tidak akan mendapat perhatian atau waktu tayang di media. Jadi tampaknya kita terlibat dalam hal ini, tetapi orang Eropa juga harus terseret ke dalamnya. Viktor Orbán sebenarnya mengucapkan komentar ini di depan Trump, dengan mengatakan bahwa pada awalnya orang Eropa agak enggan untuk terlibat dalam perang ini. Namun AS dan Inggris menjual perang ini kepada orang Eropa di benua itu, dengan retorika seperti, kami akan mengirim senjata, memberlakukan sanksi, Rusia akan goyah di medan perang, ekonominya akan runtuh, rubel akan menjadi puing-puing. Dan tentu saja, Rusia akan terisolasi dalam sistem internasional. Jadi diasumsikan bahwa Rusia pada akhirnya harus tunduk dan menerima bahwa hegemon kolektif NATO lah yang akan memiliki keputusan akhir tentang apa yang terjadi di Ukraina. Sungguh luar biasa betapa aktif dan tegasnya Inggris Raya dalam narasi ini. Padahal negara itu bahkan bukan anggota Uni Eropa, namun berusaha memposisikan diri sebagai pemimpin faksi perang Eropa. Dan hal itu terjadi berkat kesediaan Prancis dan Jerman untuk menerima peran tersebut. Saya pikir Inggris sedang memainkan peran tradisionalnya, yaitu memperhadapkan berbagai kekuatan, sekutu potensial, sekutu, bahkan musuh potensial, satu sama lain agar bisa keluar sebagai pemenang. Jika bagi Uni Eropa secara keseluruhan konflik di Ukraina dipandang sebagai cara untuk melemahkan kekuatan Rusia dan Timur pada umumnya, maka dari sudut pandang Inggris Raya, pulau bangsa itu, Eropa memang selalu memainkan peran tersebut. Europe has always played that role, and Europe is indeed the buffer that to some extent needs to. Dan Eropa memang menjadi penyangga yang sampai batas tertentu perlu atau bisa dilemahkan. Jika Eropa dilemahkan, maka prospek Inggris sebagai kekuatan global yang diharapkan bersekutu dengan Amerika Serikat akan meningkat seiring dengan melemahnya Eropa. Ini sekali lagi bukan situasi yang luar biasa jika kita melihat Perang Peloponnesos. Ada dua pesaing besar, Athena dan Sparta. Namun di sekitar mereka ada bangsa-bangsa kecil. Negara kecil yang gerat liver aliansi perang. Itu terkait flee menara of the embrace dan gapli itu kern. Dan pihak mana sedang nunggu atau terdespektor oleh the strength in perang. Which side was up and which side was down at a particular time in the war. So we should probably think of the entire global. Jadi, kita sebaiknya memandang seluruh matriks global yang berpusat di Eropa dengan cara yang sama, dan menyadari bahwa semua negara di dalam dan sekitar Uni Eropa sedang bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan posisi di dunia pasca perang. Salah satu wawancara paling menarik yang muncul dari Ukraina dalam waktu lama adalah wawancara awal minggu ini, atau mungkin akhir minggu lalu, dengan Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kirilo Budanov. Ia terus kembali pada teori realisme dalam politik, menekankan bahwa harus ada negosiasi. Ia dengan kuat mengisyaratkan gagasan bahwa Ukraina dan Rusia harus bernegosiasi langsung satu sama lain untuk menyelesaikan masalah demi keuntungan bersama, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara-negara tetangga mereka.
And he comes back to one word that he repeats time and again. Dan ia kembali pada satu kata yang terus ia ulangi, geopolitik. Ia mengatakan bahwa pada akhirnya semuanya bermuara pada geopolitik. Dan ia mengakui dengan sangat jujur bahwa ia tidak menggunakan kata propaganda. Pewawancara bertanya, bagaimana dengan propaganda? Bukankah itu salah? Tapi milik kami adalah berita. Dan ia menjawab, kita semua punya kebijakan informasi masing-masing. Dan saya ingin berhenti sampai di situ. Ia tidak berusaha keras membela retorika media Ukraina, atau dalam hal ini kantor presiden. Namun ia menjalankan apa yang menurut saya akan dikenali oleh sebagian besar realis politik sebagai kebijakan yang disesuaikan dengan apa yang ia anggap sebagai kepentingan jangka panjang Ukraina. Saya pikir ini adalah wawancara yang sangat berharga di Suspilling, media tempat wawancara itu dimuat. Suspilnya as the outlet where it appeared. Well, I praised then Budanov for his honesty on this because Saya memuji Budanov atas kejujurannya dalam hal ini, karena begitu banyak yang dipertaruhkan, bukan hanya Rusia dan Ukraina, tetapi juga negara-negara Barat. Segalanya telah dikerahkan, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan tentu saja upaya untuk mengendalikan narasi dengan memanipulasi media dan informasi. Ini telah menjadi isu utama. Anggapan yang Anda dorong bahwa prinsip berita yang dapat dipercaya entah bagaimana telah ditempatkan di atas perang propaganda. Agak naif untuk berpikir bahwa hal ini tidak akan menjadi alat bagi semua pihak yang terlibat. Saya sejak awal sudah berasumsi bahwa Amerika, Eropa, Rusia, dan Ukraina semuanya akan sangat bergantung pada propaganda. Tapi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Karena Anda menulis sebuah artikel pada bulan Agustus lalu di Responsible Statecraft, di mana Anda mengatakan bahwa demi perdamaian di Ukraina, Rusia juga membutuhkan jaminan keamanan. Russia also needs security guarantees. Now, I thought this was interesting because Saya pikir ini menarik, karena saya rasa Lavrov yang baru-baru ini menyampaikan, sekitar 2 atau 3 minggu lalu, bahwa mereka tidak menolak adanya jaminan keamanan dalam kesepakatan damai, tetapi Rusia juga memerlukan jaminan keamanan. Ini kembali pada apa yang diminta oleh pihak Rusia pada tahun 2021. Namun, pihak Eropa dengan cepat menanggapi bahwa Rusia tidak memerlukan jaminan keamanan. Ukraina adalah korban, Rusia adalah agresor. Yang satu adalah pihak baik, yang satu lagi pihak jahat. Dan hanya korban yang memerlukan jaminan keamanan. Seolah-olah itu sudah menjadi akal sehat bahwa begitulah dunia bekerja. Namun sekali lagi, hal itu mencerminkan pandangan tertentu tentang keamanan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan lebih jauh gagasan itu dalam konteks apa yang sebenarnya dibutuhkan. flesh out the idea in terms of what is required. Yeah, the conflict. Ya, konflik, perang yang sedang terjadi di Ukraina, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar negara-negara akan keamanan. Itu adalah ciri yang bersifat permanen. Kebutuhan akan keamanan merupakan hal yang konstan dalam hubungan internasional. Semua negara yang ada berusaha mendapatkan jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri. Jadi apa yang dibicarakan Rusia adalah bagian mendasar dari sistem internasional. Dan seharusnya diperlakukan demikian, terlepas dari konflik apapun yang melibatkan negara-negara satu sama lain atau dengan pihak ketiga. Hal itu seharusnya sudah jelas. Karena jika suatu negara tidak merasa aman, negara tersebut tetap akan berusaha membangun keamanannya sendiri dengan cara apapun yang dianggap perlu. For itself, by whatever means are necessary. And it is in order to avoid pushing. Dan justru untuk menghindari mendorong negara-negara ke dalam situasi seperti itu, Anda menegosiasikan perjanjian jangka panjang, traktat, dan kesepakatan keamanan. Jadi, sama sekali tidak masuk akal untuk mengaitkan keduanya. Saya rasa ada pandangan bahwa ketika kita mengambil jarak dari perang yang sedang berlangsung dan melihat pada pelaksanaan hubungan internasional yang tetap berlanjut bahkan selama perang, dan pasti berlintas ke intensitas en meisverang at a third trim you through ceiling. Rusia bersmåsten berbethiut tang toward neftaman but that way to come to race brut that routine. Establish those security arrangements, and we'll need to do them also with Europe. There's, I think, no question
that Russia Saya rasa tidak diragukan lagi bahwa Rusia ingin memiliki hubungan dengan Eropa seperti yang telah dibangunnya dengan Tiongkok, Vietnam, dan India. Hubungan yang bersifat rahasia, istimewa, dan saling menguntungkan, yang mengesampingkan atau sama sekali tidak melibatkan isu ideologi dan nilai-nilai, karena hal-hal yang bersifat aksiologis tidak cocok untuk dinegosiasikan dalam bentuk apapun. Lagi pula, jika saya tahu bahwa Anda jahat, mengapa saya harus menoleransi keberadaan Anda? Saya tidak seharusnya melakukannya. Dan itulah kebalik dari diplomasi. Namun sekali lagi saya merasa tenang dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bertahan selama dinasti politik yang ada tidak akan bertahan selamanya. Political dynasties that exist do not last forever. We have had in Germany Di Jerman, kita telah memiliki sebuah dinasti politik, dinasti yang dikenal sebagai Große Koalition atau koalisi besar antara SPD dan CDU. Selama 3 atau 4 dekade, pada dasarnya partai-partai kecil hanya berputar di sekitar mereka. Namun kini pada akhir tahun 2025, partai paling populer di Jerman adalah AfD. Bukan lagi CDU, Uni Demokrat Kristen, maupun Partai Sosial Demokrat. Dalam sebuah demokrasi yang Jerman anggap dirinya sebagai salah satunya, hal ini pasti akan membawa konsekuensi politik. Dan meskipun kita tidak dapat berspekulasi dengan pasti tentang bentuk konsekuensi politik tersebut, hal ini akan menjadi sebuah perubahan dari status quo yang ada saat ini. Analis lain di Eropa melihat para aktor utama, terutama Prancis dan Jerman. Italia juga bisa dimasukkan, karena beberapa anggota berpengaruh dalam koalisi tersebut jauh lebih skeptis terhadap kebijakan Uni Eropa mengenai Ukraina dibandingkan Perdana Menteri saat ini, Giorgia Meloni. Di Britania, Anda akan mendengar berbagai hal. Saya tidak terlalu mengikuti politik domestik Britania, tetapi tampaknya Starmer tidak begitu populer. Dan sifat dari sistem parlementer adalah bahwa perubahan dapat terjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan lembaga republik yang cenderung statis seperti yang dimiliki Amerika Serikat. Jadi sementara di Amerika Serikat, kita masih harus berurusan dengan pemerintahan Trump selama beberapa tahun lagi. Bahkan jika DPR jatuh ke tangan Partai Demokrat, kekuasaan eksekutif, terutama sebagaimana dijalankan oleh presiden ini, telah terbukti sangat agresif dan tegas. Jadi saya tidak ragu bahwa ia akan terus mendorong agenda politik isolasionis Trump yang menempatkan Amerika sebagai prioritas utama. Di Eropa, kita bisa saja melihat rangkaian perubahan politik yang terjadi secara tiba-tiba. Dan pada titik itu, isu tentang apa itu carries through tide toward the vaccine no menjadi hal yang sekundor besmek. Ukraine will be secondary to many. At the end of this process, it will become Pada akhir proses ini, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dan kita sudah melihat polanya, yakni pergeseran menuju penelantaran Ukraina, baik secara finansial maupun militer. Ini adalah kemunculan kembali dari apa yang dulu disebut sebagai kelelahan terhadap Ukraina, yang sering disebut oleh para pemimpin Barat pada awal tahun 2000-an. Harapan bahwa Ukraina akan mampu bertransformasi, namun juga kekecewaan karena negara itu belum berhasil melakukannya dan kembali pada pola lamanya. Saya pikir kita kemungkinan akan melihat Eropa sampai pada titik itu juga, meskipun saya tidak tahu kapan tepatnya. Namun saya memperkirakan, mengingat kekurangan dana di Eropa, hal itu kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu yang terlalu lama, melainkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Ketika SGIAS with pergis a significant during Gordiu strength perhaps Ukraina. Well, thanks for sharing your insights. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda. Ya, saya tidak melihat ada skenario yang baik setelah Ukraina mulai terpecah, baik di Ukraina sendiri maupun di Eropa yang lebih luas. Tentu saja, jika ada pelajaran yang bisa diambil, mungkin ada sesuatu yang baik yang bisa muncul dari hal ini. Namun, menganggap bahwa konflik akan berakhir ketika perang usai, menurut saya itu asumsi yang patut dipertanyakan. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Thank you very much for taking time. and happy Dari writes Lazen and Sma Portikvordud. Stax Turnkor. Yes.